Selamat datang kembali di channel Robinstat. Kali ini kita akan membahas tentang regresi kategorik, ya, variabel Y-nya berupa data kategorik atau kualitatif dengan label atau atributnya lebih dari dua kategori, ya. Nah, yang biasa digunakan adalah regresi ordinal dan regresi multinomial. Nah, regresi ordinal ini ketika variabel Y-nya itu berupa lebih dari dua kategori tetapi ada tingkatannya. Ya, misalkan seperti di sini, bagaimana kita meneliti pengaruh social score dan jenis kelamin terhadap tingkat TPA-nya, tingkat pengetahuan TPA-nya, atau bahasa Inggrisnya SES, ya, ada yang kategorinya rendah, sedang, dan tinggi gitu. Nah, kita akan langsung masuk ke softwarenya saja. Jamovi, ya, kita pakai Jamovi. Kita akan coba impor data yang menggunakan data dari pelatihan menggunakan SPSS, ya. Nah, di sini data untuk ordinal dan multinomial. Nah, di sini kalau kita lihat tadi adalah pengaruh dari gender, ya, gender, kemudian nilai social science, ya, nilai science sosialnya, atau nilai sainsnya, atau nilai mathnya, atau nilai apapun itu, ya. Yang penting variabel Y-nya itu terdiri dari lebih dari dua kategori dan ada tingkatannya. Nah, kita langsung ke klik analyze, kemudian kita pilih regression, pilih yang ordinal outcome. Nah, di sini tadi variabel dependentnya adalah tadi kita pilih adalah nilai SES, ya, nilai SES. Kemudian di sini covariate itu kalau variabelnya berupa data kuantitatif, misalkan nilai sosial. Kemudian ini faktor bisa kita pilih misalkan gender, female. Nah, di sini langsung keluar hasilnya, ya, secara koefisien determinasinya itu cuma 6,7%. Kemudian bagaimana pengaruh masing-masing variabel? Kalau SOS ini artinya dia signifikan dan positif, berarti peningkatan nilai SOS-nya 1% atau satu satuan atau 1 poin akan meningkatkan peluang, ya, peluang dari nilai SOS-nya antara kategori sedang ke rendah dan tinggi ke sedang, gitu, ya. Kalau dilihat dari gender, maka kelihatan di sini adalah nilainya negatif, ya. Jadi female dibandingkan dengan male. Nah, kalau negatif berarti nilai secara logikanya si pria itu lebih tinggi daripada si wanita, ya, dan dia signifikan. Kemudian untuk reference label di sini enaknya kita bisa untuk kategori ini kita bandingkan, ya, referensinya male, ya. Nah, kalau referensinya ada female berarti dia akan positif koefisiennya, ya. Male lebih tinggi daripada si female. Kemudian kalau kita lihat model fitnya di sini bisa kita pilih selain tadi, ya, kita bisa lihat uji secara simultan overall mole test, ya. Kemudian ya pasti signifikan karena secara masing-masing aja signifikan gitu. Kemudian untuk membandingkan antar model bisa pilih AIC dan BIC pada umumnya, ya, keluar. Kemudian untuk nilai R square biasanya McFadden itu paling rendah, paling tinggi pakai Nagelkerke. Dia itu lebih tinggi biasanya, ya, nilainya. Nah, dia 9% kan, 9,1%. Nah, kemudian untuk model koefisien, ya, di sini kita bisa lihat model koefisiennya kita mau pakai apa nih? Mau pakai koefisien atau mau pakai nilai odds, ya. Kalau odds kan berarti perbandingan, ya. Nah, kalau kita pakai odds-nya berarti di sini pria 1,7 kali, ya, atau peluangnya itu selisihnya 1,7. Ya, kalau nilai SOS itu berarti semakin tinggi 1 poin maka peluang dia nilai peningkatannya itu rasionya adalah 1,07 kali. Nah, itu saja mungkin yang bisa digunakan untuk regresi menggunakan data ordinal. Nah, kalau kita bicara data multinomial itu kan artinya dia variabel Y-nya itu lebih dari dua kategori tapi dia tidak punya tingkatan. Nah, misalkan seperti tadi pengaruh nanti nilai matematika, nilai social score, nilai science score, nilai writing score dan segala macam terhadap dia mau kuliah di mana. Nah, bagian apakah general, sekolah vokasi atau akademik. Nah, itu bisa kita lihat nanti dia menggunakan metode namanya metode nominal atau multinomial, ya. Nah, kita ambil datanya sama seperti tadi, ya, di sini. Nah, yang kita ganti ini bukan SES tapi ini adalah program. Nah, program. Kemudian kalau kita mau lihat di sini, ya, kita ganti misalkan tadi mau tambah nilai math-nya, ya. Nah, kita ganti analisisnya regressionnya bukan ordinal tapi masuknya ke end outcome atau multinomial. Seperti ini.
Oke, ya, dia langsung ada di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini multinomial tadi nilainya di sini adalah program, kemudian di sini covariatnya adalah nilai science, nilai matematikanya kalau mau ditambah boleh. Kemudian faktornya adalah P-mail-nya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata kalau pembeda ordinal tadi, ordinal itu dia hanya satu persamaan ya, karena dia adjustnya adalah parallel lines. Jadi peluang dari kategori sedang dibanding dengan rendah dan tinggi dibanding dengan rendah itu sama. Nah, sementara kalau di multinomial nggak bisa seperti itu. Kita memilih satu sebagai reference. Jadi dibandingkan kalau ada 4 kategori berarti ada 3 persamaan. Ya. Kalau di sini referensinya adalah general. Jadi akademik dibanding general dan vocational dibanding general ya. Nah, kalau kita lihat dari variabel ini, kalau bandingkan akademik dengan general, ternyata seluruh variabel signifikan. Nah, tergantung dia koefisiennya. Kalau kayak science ini negatif, berarti kecenderungan orang kalau dia sainsnya tinggi, pilihnya ke general ketimbang akademik. Kalau positif, artinya kalau dia matnya lebih tinggi, maka cenderung orang memilih si akademik ketimbang si general. Nah, kalau gender seperti ini, kalau dia positif, berarti P-nya lebih cenderung ke general, ke akademik ketimbang ke general. Tapi kalau kita bandingkan vocational dengan general, hanya variabel science yang berpengaruh signifikan. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini reference levelnya. Nah, jadi kalau kita nggak mau membandingkan dengan general, maunya membandingkan dengan akademik, bisa aja. Nah, nanti pembandingnya dengan akademik. Nah, ya. Nah, kalau dibanding akademik, si general berbeda dengan akademik, tapi si vocational hanya bicara matematika saja yang membedakan dia ya, karena ini negatif berarti dia akan cenderung, kalau orang matematikanya tinggi akan cenderung ke akademik ya, seperti itu. Nah, kemudian yang tadi juga antara faktornya itu bisa kita lihat kategorinya yang mana sebagai reference ya. Oke. Kemudian kalau yang lain model fit ya, model fit sama seperti model-model lain ya, kita bisa lihat SOR adjustednya itu biasanya orang lebih suka pakai nagel, itu biasanya lebih tinggi nagel calque. Nah, dia 18%. Kalau di sini cuman 14% pakai McFadden. Nah, kemudian untuk uji simultannya pakai overall test, ya pasti signifikan ya, karena minimal satu variabel yang signifikan. Kemudian model koefisien, kalau kita nggak mau pakai koefisien, biasanya orang pakainya odds ratio. Nah, pakai odds ratio bisa. Jadi sekian kalinya ya, berarti kalau orangnya sainsnya lebih tinggi, dia akan cenderung 1,6 kali lebih tinggi akan memilih general dibanding akademik. Gitu. Nah, kalau bicara matnya berarti dia 1 per ini ya, kalau dibandingin yang si akademik. Dia akan cenderung si akademik lebih tinggi ketimbang si general dengan perbandingan 1 banding 0,8 gitu. Kemudian untuk marginal effect ya, marginal effect, nah seperti ini. Nanti bisa dilihat siapa yang mau dilihat marginal effect-nya. Nah, misalkan kita mau nambahkan si P-mail gitu ya. Nah, jadi ada marginal effect nanti, berarti lihat persentase perbedaannya ya. Nah, ini ada marginal effect-nya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat confidence interval ya. Kalau kita klik confidence interval, jadi di sini bisa dilihat untuk masing-masing variabelnya gitu. Nah, tergantung kita mau milih yang mana yang kita tampilkan. Memang kalau di multinomial belum terlalu banyak ya. Ini confidence interval, kalau mau dipasang ya, confidence intervalnya ya. Nah, itu untuk metode ordinal dan multinomial memang cukup sederhana karena belum terlalu banyak pengembangan di software ini gitu ya. Jadi dia hanya memakai logistik, sebenarnya bisa kita pakai metode Probit maupun menggunakan Celoklog. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.